Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bahas ya perbedaan antara list dan array. Jadi, adik-adik harus, paham bahwa, array dan list ya, dasarnya adalah ya, kalau di array tadi bisa untuk, menyimpan elemen ya dalam, tipe yang seragam, sedangkan list itu bisa beragam ya, ada mau string, mau, numerik ya dan lain sebagainya, itu bisa disimpan dalam array dan dipastikan bahwa, tiap elemennya akan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Lalu di array ya, itu seragam dan juga dari tipe, sintaksnya ya, array itu menggunakan numpy.array, ada library-nya, sedangkan di list, itu ada function atau metode bawaannya ya. Lalu yang ketiga, di array itu ada, didesain ya sebenarnya khusus untuk komputasi, sedangkan list itu bisa digunakan juga komputasi ya, tetapi ada beberapa, tambahan ya untuk dilakukan looping for ya, agar setiap individu yang ada di dalamnya itu di, akses satu persatu setiap elemennya. Oke, dimensi array kita lanjut. Jadi yang kita bahas di sini, untuk dimensi, 1 ya, array berdimensi 1 dan berdimensi 2. Lalu untuk yang, besok ya, minggu depan, pertemuan ke-10 itu kita bahas array multidimensi, array dinamis ya, dan passing array as a function parameter. Ya, nanti kan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang paling terpenting adalah, array yang kita maksud di sini ya, di Python kita asumsikan bahwa, kita menggunakan, array tapi, yang kita gunakan adalah list ya nanti di Python. Ya intinya sama, sebenarnya sama, hanya saja, list itu lebih fleksibel dari sisi, tipe elemen ya Dede, makanya kita gunakan list ya. Apalagi, terkait dengan perulangan ya, list itu sangat erat kaitannya dengan looping for ya, agar tiap elemennya itu bisa diakses satu persatu. Ya karena kalau di numpy nanti beda, ya beda cara pengaksesannya. Makanya di sini, kita sepakati bahwa array yang kita maksud di dalam Python ini di sini adalah, list ya, list. Jadi kita bahas array berdimensi 1 terlebih dahulu. Jadi, dimension ya dari array itu ada dimensi ke-0, ke-1 ya, dimensi ke-2 dan dimensi 3 ya. Ini bisa dilihat ya dari perbedaan, bracket ini ya, ya. Jadi, kurung ini bisa membedakan mana yang dimensinya 0, dimensinya 1, dimensinya 2, dan dimensinya 3. Paling mudah, jadi kalau 0 dimension, maka, elemen tersebut hanya terdiri dari satu elemen, variabelnya hanya terdiri dari satu elemen. Tapi kalau dimensinya 1, maka, array berdimensi 1 itu memiliki 0 ya, beberapa 0 dimension. Nah, ini ditandai dengan banyaknya elemen ya, berarti banyak 0 dimension ya, tidak 1 0 dimensionnya. Sedangkan, dimensi 2 ya, itu ditandai dengan dia memiliki, array berdimensi 1 itu sebagai elemennya. Ya, tahu bedanya ya. Jadi ini kalau kita lihat kan, dimensi 1 ya, array berdimensi 1 sebagai elemen. Ini juga, array berdimensi 1 sebagai elemen juga. Ya, dan terus ya. Semakin meningkat ya dimensinya, misal dimensi 3, maka, eee, tingkat, kompleksitas dari elemen itu juga akan bertambah. Maka ketika kita melihat dimensi array berdimensi 3 ya, maka dia itu terdiri dari
array yang berdimensi 2 itu dianggap sebagai elemennya, ya, itu perbedaannya. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang, array berdimensi 1 yang isinya adalah dimensi, ya, array yang berdimensi 0 ya, sebagai elemennya. Oke, kita lihat. Jadi, data array itu disimpan di dalam memori, ya, yang berurutan, sequence, ya. Lalu array yang mengandung, banyak 0 dimension sebagai elemennya disebut sebagai array dimensi 1, ya. Nah, elemen array yang berdimensi 1, ya, itu kita bisa lihat, ya, seperti ini. Kita punya angka 4, 8, 9, 3, 1. Cara membacanya, ya, angka 4 ini, elemen pertama ini, ya, dia itu dianggap sebagai, variabel ya, indeks ke 0. Angka 8 itu indeks ke 1, angka 9 indeks kedua, angka 3 indeks ketiga, angka 1 indeks keempat. Urutannya ya, 0, 1, 2, 3, 4. Karena untuk mengakses semua elemen yang ada di dalam array berdimensi 1 ini kita memerlukan yang namanya indeks. Ya, indeks. Jadi total dalam array berdimensi 1 ini kita punya 5 elemen, ya. Oke, array berdimensi 1, ya, secara umum itu kita mendeklarasikannya adalah, variabel, ya, sama dengan ini bracketnya ada satu saja, tidak, double ya, tapi satu. Lalu untuk mengakses karena kita menggunakan list, maka membutuhkan looping for, ya. Looping for I sebagai aliasnya untuk mengakses semua elemen yang ada di dalam variabel var, ya. Lalu kita, buat variabel temporary di dalamnya menggunakan yang namanya misal proses gitu ya. Itu isinya adalah, variabel atau, variabel var yang isinya elemen-elemen semua. Dan ini misal kita melakukan pembagian atau perkalian atau pengurangan atau penjumlahan dengan suatu nilai. Maka di bawahnya kita bisa cetak atau print ya, proses. Maka dia akan berurutan terus-menerus akan mencetak angka yang kita miliki di dalam elemen tersebut, di dalam variabel, array berdimensi 1 tersebut. Jadi kalau saya punya angka 2, 4, 6, 8, maka, indeks ke 0 dulu yang diakses ya. Maka di sini proses misal var, maka, angka 2 kalau kita menggunakan penjumlahan, lalu kita misal jumlahkan dengan suatu angka 3, maka di sini dicetak 2 tambah 3 sama dengan 5. Berputar lagi, ya diakses yang indeks kedua nilainya 4 ya. 4 ya, 4 ditambah 3 ya, maka dicetak sama dengan proses sama dengan 7. 6 berikutnya ya, indeks kedua 6 tambah 3, 9, cetak 9, 8 ya, tambah 3, cetak 11. Seperti itu. Ya. Flowchart-nya ya, flowchart-nya kita lihat di sini, kita inisialisasikan dulu ya variabel dari, array berdimensi 1, lalu kita lakukan, perulangan menggunakan looping ya. Jadi kalau masih dalam batasannya, misal di sini batasannya adalah 4 gitu ya, karena di sini ada 4 elemen, maka selama I itu kurang dari sama dengan 4, maka dia akan terus berjalan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi 5 akses kembali lagi, 7 diproses di penjumlahan misal ditambahkan 3 cetak proses lagi, 9 ya, dijumlahkan dengan 3 cetak proses lagi hingga ke 11, 11 maaf, 8 ya, 8 tambah 3, 11 putar lagi ya, hingga nanti, tepat ya, I ketika melebihi dari 4 maka dia akan keluar dari loop. Ya, seperti itu, prosesnya. Oke, untuk mengakses, array berdimensi 1, ya kita memiliki list. Di sini caranya bagaimana? Ya, ini sudah berikan perintah bahwa untuk mengakses array berdimensi 1 dapat menggunakan perintah, kita sebut nama variabelnya, lalu kita, eee
eee, ketikkan ya, indeksnya itu ke berapa, ya, indeks ke berapa yang mau ditampilkan. Kalau saya memiliki variabel list yang isinya array berdimensi 1, isinya ada elemen 2, 4, 6, 8, untuk mencetak ya, elemen ke 0, indeks ke 0, maka kita bisa tulis di sini list kurung 0 ya, sehingga muncul angka 2. Muncul angka 4, muncul angka 6, dan muncul angka 8 sesuai dengan indeksnya. Ya, itu untuk array yang berdimensi 1. Oke. Nah, ini contoh ya, saya berikan contoh, yang terkait dengan array berdimensi 1 ya. Misal ya, kita ingin menghitung rata-rata ya, tanpa loop atau manual ya, atau manual. Nah, ini kan, kita harus mendeklarasikan satu persatu ya, variabel ke semua variabel ya. Misal kalau kita memiliki 5 nilai yang ingin dirata-ratakan, ya kita akan harus menuliskan semua variabel input ya. Misal N1, N2, N3, N4, N5. Lalu di sini misal dicetak gitu ya, kita masukkan angka 2, 4, 6, 8, 10, lalu dari semua, eee, nilai itu dibagi dengan 5, maka muncullah rata-rata. Nah, tetapi cara ini kan tidak efektif. Kenapa? Ya kalau variabelnya hanya 5. Kalau nanti user membutuhkan, 50 misal, nilai inputan atau 100 ya, tidak mungkin kita gunakan satu-satu seperti ini, ya. Tentu akan lelah sekali ya, dan juga membuang energi. Ya, maka salah satu caranya ya, seperti yang pernah saya ajarkan, kita gunakan loop saja, ya. Tapi ini masih belum, ada kaitannya dengan array ya. Ini kita mencoba untuk, me melihat ya cara mengautomasikan sebuah, perintah inputan. Nah, maka, di dalam, loop untuk menghitung rata-rata dan kita membuat sebuah, inputan secara dinamis ya, tidak statis. Kalau ini statis ya, statis artinya statis itu kita harus tuliskan satu persatu. Kalau dinamis, maka kita bisa ya masukkan, sejumlah inputan ya, dan inputannya itu jumlah inputannya bisa kita tentukan, mau berapa kali gitu ya. Nah, maka kita bisa ya deklarasikan dulu, kita buat sebuah variabel temporary ya yang nilai awalnya 0, misal kita, buat, sum ya, ini sebagai variabel penampung penjumlahannya. Lalu kita masukkan juga number of entry-nya ya, kalau kita punya inputan please enter 5 numbers misal ya, maka 5 ini sesuai dengan yang ada di sini. Kalau kita ganti 10, ya maka akan ada entry number sampai ke 10 ya. Nah, ini yang kita dinamiskan. Nah, misal lalu kita print ya, meminta user untuk menginputkan, misal di sini di 5, ya maka di sini akan muncul 5, kalau 10 ya 10 di sini. Lalu, satu persatu ya, entry number itu kita gunakan menggunakan looping for. Ya, di mana, looping for ini diawali dengan, range ya, rentang 0 hingga ke 5 atau yang, lebih tepatnya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 entry, ya. Nah, di sini ya kita buat ya variabel temporary juga 6 untuk menampung, semua inputan ya yang diketikkan oleh user ya, ada angka angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah, setiap setiap, pertambahan ya, masukan dari user misal di sini ada angka 2, lalu berganti lagi, proses lagi, iterasi lagi, karena masih entry ke 0 ya, kita masuk ke entry pertama maka masuk dijumlahkan 4, entry kedua ya masuk lagi tambahkan 6, entry ketiga masuk lagi tambahkan 8, entry lagi masukkan tambahan sama dengan plus 10.
Nah, ini dibagi dengan number of entry 5 ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5. Maka muncullah angka 6. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan lagi ya hasil inputan dari user tadi? Karena di sini variabel penampung hanya ditampung untuk sementara saja, tidak ditampung inputannya di dalam sebuah elemen atau di dalam memori. Nah, maka dari itu, contoh ketiga ini kita bisa gunakan, loop ya, menghitung rata-rata dengan loop dan list ya, atau array. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini untuk menyempurnakan perhitungan average menggunakan loop, maka perlu ditambahkan list array ya, untuk menyimpan sejumlah inputan yang dimasukkan oleh user. Jadi caranya seperti tadi, sum kita butuh variable sum, kita butuh number of entry-nya, ini tambahannya, kita membutuhkan numbers. Ya, ini adalah deklarasi untuk menyimpan sejumlah elemen di dalam sebuah list, ya. Lalu di dalam looping for itu kita, simpan ya, numbers ya. Jadi semua inputan nanti kita simpan menggunakan bracket seperti ini ya. Lalu juga seperti tadi dilakukan penjumlahan. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini. Jadi kita deklarasikan dulu di atas ya, numbers sama dengan ya ini ada bracket. Lalu bedanya adalah kita tambahkan ya, number tadi kita manggil di sini, lalu kita, jumlahkan secara iteratif nanti ya, sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh user ya. Kita di sini pakai simbol bracket ya, dan juga ada notasi plus sama dengan, yang artinya setiap inputan yang dimasukkan oleh user nanti akan disimpan ke dalam numbers. Nah, inilah fungsi dari array ya. Kenapa? Nanti numbers ini bisa kita cetak di sini. Kalau tadi tidak bisa ya, harus dicetak di dalam looping for yang pertama. Karena di sini ada looping for yang kedua, ini bisa kita akses kembali hasil inputan dari user. Buktinya mana? Di sini. Ya, numbers entered 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau yang sebelumnya tidak bisa ya. Karena di sini tidak ada penyimpanan. Jadi kalau saya menggunakan looping for di sini dan saya mencoba untuk mencetak 6, maka tidak akan tampil, ya. Bisa tampil tapi mungkin, number yang terakhir saja, ya, angka 10, gitu. Nah, maka di sinilah perbedaannya, bagaimana kita bisa mengakses kembali inputan dari user, disimpan di dalam sebuah, sebuah, variable, array berdimensi 1, ya. Maka ketika user memasukkan 2, maka 2 ini akan disimpan di dalam array, 2 itu ya. Lalu muter lagi ya 4, masukkan 4 di sini ya, maka di sini juga akan ditambahkan array di indeks ke 1 ya, ini 0, 1, maka muncul 4. Muter lagi ya 6 ya, 6 di sini ya. Nanti akan juga bertambah di elemen berikutnya dan seterusnya hingga ke 10. Maka, kita bisa cetak ya menggunakan perulangan juga ya yang diambil dari numbers. Nah, ini numbers. Oke. Nah, kita berlanjut ya di contoh keempat, kita punya sekitar mungkin 6 contoh untuk yang array berdimensi 1 ini. Agar adik-adik bisa, terlatih ya, untuk belajar terkait dengan array berdimensi 1. Nah, ini contoh misal kita ingin menentukan ya jumlah hari dari 1 bulan. Kan dalam setiap bulan kan ada harinya ya. Januari ya, apakah nanti angkanya jumlah harinya 30, 31, ataukah 28 atau 29. Nah, ini kita bisa gunakan ya untuk studi kasusnya. Caranya pertama kita deklarasikan dulu ya, variabel untuk menyimpan ya jumlah elemen, jumlah hari dari masing-masing bulan. Jadi nanti dalam satu, dalam satu array dimensi 1 itu ada 12 elemen. Ya, ada 12 elemen, lalu buat sebuah variabel inputan untuk menerima input berupa bulan. Jadi nanti ada user yang request, kalau dia masukkan misal,
angka ya bulan kedua dan tahun misal 2020 atau 2019 dan sebagainya, nanti ya akan diproses di berikutnya ya. Nah, ini kita buat kondisi. Jika input yang dimasukkan oleh user tadi bulan Februari, maka di dalam if itu kita buat condition lagi, jika nanti tahun yang dimasukkan oleh user habis dibagi 4, misal 2020 bagi 4, ya biasanya kan sisa pembagiannya kan 0 ya, maka jumlah harinya dia dianggap 29. Jika tidak habis ya, misal dia bulan Februari tapi tahunnya itu 2019, maka dia harinya ada 28. Lalu bagaimana Pak untuk bulan-bulan yang selain Februari? Nah, misal Januari, Maret, April, dan hingga Desember, maka dia akan dicari selisihnya ya. Nanti hasilnya bisa jadi dia jumlah harinya 30 atau 31. Nah, kita lihat di sini, kita deklarasikan dulu ya jumlah hari 31, 28, 31, 30, 31 ya, 30 hingga 31 di bulan Desember. Kita peroleh ya, kita minta user untuk menginputkan bulan, menginputkan tahun ya. Dicek dulu kalau nanti misal angka yang dimasukkan itu bulan kedua atau Februari, maka dicek dulu. Oh, ternyata dia memang memasukkan bulan Februari. Lalu di dalamnya dicek juga tahunnya. Kalau dia tahunnya 2020 dimodulus dengan 4 ya dan sisanya 0, maka ya maka dia akan di assign ya, number jumlah harinya dia adalah 29. Tapi kalau 2019 yang tidak habis dibagi 4, maka dia isinya nilainya atau jumlah harinya ada 28. Kondisi yang lainnya di selain bulan Februari ya, Januari, Maret, April, dan Desember, maka dia akan dicari ya, bulannya di-assign di sini 2 misal, dikurangi 1. Jadi kalau saya menginputkan apa namanya, misal bulan 1 ya, misal di sini bulan 1 gitu. Maka 1 dikurangi 1 dia adalah 0 ya. Nah, eee, jumlah hari ya, jumlah hari yang indeksnya adalah hasil selisih antara bulan dikurangi dengan 1 atau artinya 1 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 0, maka jumlah hari yang indeksnya ke 0 itu siapa? Itu ada di sini. Maka bulan Januari itu adalah 31 hari, gitu. Oke, terserah nanti, berapa tahunnya tanpa ada proses modulus. Tapi kalau bulannya adalah bulan kedua, maka dia harus dicek dulu. Dia tidak akan lewat sini, tapi lewat di sini. Seperti itu ya. Oke, contoh kelima, ya contoh kelima, kita mencoba untuk memeriksa inputan suatu karakter ya, yang memiliki kesamaan dengan karakter dari suatu list. Jadi kalau saya ingin mencari misal di sini ada kalimat hello, hello ya. Nah, di sini ada karakter. Nah, saya ingin mencari apakah ada di inputan misal ya, saya masukkan huruf O kecil, huruf O kecil ya. Dicek di sini. Ada enggak gitu ya. Nah, bagaimana cara pengecekannya di dalam array berdimensi 1 dan menggunakan loop ya, ini kita bahas. Nah, kita deklarasikan dulu ya variabel penyimpan elemen misal word ya untuk menyimpan ini semua. Lalu buat sebuah variabel inputan untuk menerima input karakter yang akan dicari. Ya, ini yang kita masukkan tadi ya, misal input huruf O kecil. Lalu kita gunakan loop untuk menerima dan memproses jumlah inputan elemen dari word. Maka ini proses untuk checking satu persatu ya. Kita buat condition ya, jika elemen pada word ya sebanding ya, equal sebanding dengan input karakter dari sini, maka word input diberikan hasil sama dengan 1. Lalu proses break. Kenapa harus di-break? Karena agar proses iterasinya tidak dilakukan terus-menerus. Jadi kalau sudah ditemukan huruf O,
ya jangan diproses terus-menerus ya, maka karena prosesnya iterasinya tidak akan berhenti. Lalu jika tidak ditemukan maka hasilnya nol. Nah, jadi bagaimana untuk memberikan keterangannya? Nah, ini kita bisa gunakan, eee, memanfaatkan hasil, assign number 1 dan 0 ini di luar loop. Jadi jika hasilnya 1, cetak word ditemukan, jika hasilnya 0, maka word tidak ditemukan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita memiliki word ya, word, hello world gitu ya. Nah, kita, eee, coba ya, cari huruf W kecil ya, W kecil. Maka kan dicari perbandingannya ya, variabel array nanti diproses secara berulang di sini ya, huruf H ya, huruf E, L, L, O, W. Nah, ketika ketemu huruf W ya, tapi hati-hati kan case sensitif ya. Jadi kalau W-nya kecil di sini W-nya besar, ya maka, dia dianggap tidak equal ya, kecuali nanti W-nya kecil, di sini W-nya juga kecil, maka dianggap equal atau word ditemukan. Nah, ini kita berikan contoh yang tidak ditemukan misal. Nah, di sini kalau if ya, I-nya diambil dari sini sama dengan word input, W di sini kecil, ya. Jika ini kasusnya kalau memang equal ya, kalau sebanding W-nya besar, maka hasilnya 1. Maka, dia akan langsung dilakukan break. Jadi ORLD itu tidak akan diproses, dia akan berhenti karena sudah ditemukan. Lain halnya kalau W kecil itu kita masukkan W kecil, ya tentu dia tidak akan masuk di sini karena dia tidak equal ya. Maka I yang tidak sebanding dengan W kecil, maka ya, dia akan diberikan hasil sama dengan 0 ya, karena kasusnya, word-nya itu W besar, sedangkan yang kita inputkan W kecil. Maka yang diharapkan adalah W sama dengan W besar, bukan W besar dibandingkan dengan W kecil, tentu dia tidak akan sama. Maka dia akan dilempar ke sini. Maka yang dicetak adalah else atau hasil sama dengan 0 ya, di mana word tidak ditemukan. Tapi nanti bisa Adik coba untuk masukkan huruf O kecil, R kecil, L kecil atau D kecil. Ya, nanti akan word ditemukan. Oke ya, contohnya terakhir ya, nomor 6. Untuk yang array berdimensi 1, kita untuk mencoba untuk mengkategorikan bilangan positif dan negatif dari sebuah, array berdimensi 1 ya. Kita coba, deklarasikan dulu ya bilangannya berapa ya, -2, -3 ya, -4 terserah atau 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Lalu deklarasikan variabel penyimpan elemen. Nah, ini gunanya apa? Nah, ini sebagai tempat penyimpanan ya. Jadi hasil kategorisasi tadi disimpan ke dalam variabel negatif sama variabel berdimensi 1 yang namanya positif. Lalu kita gunakan loop berulang ya, agar nanti bisa dilakukan secara iteratif. Jadi jika elemen bilangannya nanti kurang dari 0, yang artinya bisa -1, -2, maka elemen tersebut disimpan ke dalam negatif yang isinya adalah sebuah, variabel berdimensi. Tapi kalau bilangannya itu ternyata lebih dari 0 yang artinya positif, maka akan disimpan di dalam pos, ya, positif. Lalu nanti tinggal dicetak ya, bilangan positifnya apa, yang masuk bilangan negatif itu siapa. Ini contohnya kita punya angka -5, -4, 3, 7, 8, 6, -2, 1, dan -10. Kita deklarasikan variabel array berdimensi 1-nya, lalu kita, panggil secara iteratif bilangannya ya, kita cek apakah bilangan itu kurang dari 0, misal di sini ada -5, apakah kurang dari 0 ya. Oh ternyata iya, maka dia akan diproses di sini, disimpan di sini, ya. Nah, dia naik lagi untuk melihat ya -4 dicek di sini, apakah -4 kurang dari 0? Ya, maka disimpan di sini. Ya, disimpan di sini lalu dicetak. Terus seperti itu ya, dicek lagi misal 3. 3 apakah kurang dari 0? Tentu tidak.
dia adalah lebih besar dari nol, maka dia tidak disimpan di negatif, tapi disimpan di positif. Maka 3 berada di sini. Dan itu berlanjut hingga tahap ke elemen ke min 10, seperti itu. Ya, sehingga bilangan negatifnya itu min 5, min 4, min 2, dan min 10, yang bilangan positifnya ada 3, 7, 8, 6, 1, dan 9. Nah, inilah contoh-contoh dari array berdimensi 1 Adik-adik ya. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk membahas ya array yang berdimensi 2 ya.